Shalom, selamat pagi semuanya. Saya Pendeta Boedo Rajiv Hutagalung dari GPIB Jemaat Immanuel Batam, Pospelkes Solofide, Pulau Lingka, yang akan berbagi renungan firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sangat berterima kasih karena kesempatan ini Tuhan kami terima, kami boleh berjumpa dengan orang yang kami kasihi, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya lebih lanjut Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami disegarkan oleh kebenaran-Mu, dan kami pun dapat melakukannya di segenap kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan dalam perenungan kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita sesuai dengan Sabda Bina Umat. Kita membaca dari Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 15. Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 5, mohon maaf. Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini adalah sebuah peringatan, adalah sebuah nasihat agar kita tidak mudah untuk membayar atau berjanji membayar hutang orang lain. Tindakan ini berbahaya menurut ungkapan Amsal ini, sebab apabila kita melakukannya, berjanji untuk membayarkan hutang orang lain dalam bacaan ini, orang yang melakukannya itu bisa kehilangan uangnya sendiri. Apalagi kalau dia sudah punya alokasi tertentu untuk kehidupannya. Tetapi kemudian dia sudah keburu berjanji untuk membayar hutang orang lain. Itu akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan apabila nanti dia tidak mampu membayar hutang orang yang sudah dijanjikan itu, maka kemudian dampaknya adalah dia tidak dapat membayar, maka dia harus menjadi budak atau hamba dari sang pemberi pinjaman. Nah, dikatakan di sini kalau sudah terlanjur, lalu bagaimana? Sudah terlanjur terikat kontrak, sudah terlanjur janji untuk melakukan pembayaran hutang dari temannya itu. Dikatakan di sini bahwa jangan sampai terjerat. Dinasihatkan oleh Amsal bahwa engkau harus berusaha, engkau harus memohon kepada sang pemilik uang, tuan itu, agar kau dilepaskan dari jerat itu. Minta, jangan sampai tertidur, mohon terus supaya hatinya tergerak. Karena kalau sampai karena orang lain, hak orang lain atau kewajiban orang lain, engkau jadi justru terjerat, itu sangat buruk bagi kehidupanmu. Nah, jadi ada nasihat seperti itu, nasihat yang barangkali klasik tapi saya kira nilainya berlaku untuk kita semua. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam perenungan saya, nasihat ini mengajarkan kepada kita sebenarnya bahwa niat baik untuk membantu orang lain itu memang itu bagus. Niat baik kita untuk menolong orang lain yang ada dalam kesulitan itu memang baik, saudara-saudara. Apalagi seperti dalam bacaan ini kita membantu orang lain yang terlilit hutang. Ya, itu adalah perbuatan yang baik. Tetapi Amsal juga mengingatkan, firman Tuhan juga mengingatkan, sebelum kita mengupayakan perbuatan baik untuk menolong orang lain, tetap perlu ada yang namanya pertimbangan hikmat.
Yang pertama, pertimbangan hikmat itu adalah logis terhadap kesanggupan sendiri. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan tadi kita dikatakan bahwa hati-hati kalau kamu mau menjadi penanggung sesamamu, dikatakan begitu. Peringatan ini mau mengatakan bahwa pertimbangkan apakah logis dengan kesanggupan pribadi. Misalnya, apakah saya memang memiliki kemampuan untuk menolong orang itu, atau saya memiliki skill yang sesuai untuk menolong orang itu? Apakah saya memiliki cukup waktu untuk menolong orang itu di antara kepadatan tugas tanggung jawab saya harian, misalnya? Apakah saya dalam konteks tadi seperti hutang itu, apakah saya punya dana yang bisa dialokasikan untuk menolong orang tersebut? Kalau kita tidak mempertimbangkan hal itu, maka dampaknya adalah fatal. Maka sebelum membantu orang lain, harus mempertimbangkan dulu kesanggupan pribadi, keberadaan diri sendiri. Lalu yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah juga kritis terhadap sesama yang mau dibantu itu. Jadi logis pada diri sendiri, tapi juga kita harus kritis terhadap orang lain yang mau dibantu. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah bantuan, jenis bantuan atau jumlah bantuan yang diminta itu tergolong jumlah yang wajar, bentuk yang wajar. Itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai permintaannya berlebihan atau tidak masuk akal sebenarnya, tapi kita yes man, kita iya saja, kita segan, kita tidak berani untuk menolak permintaan orang lain, apalagi kalau orang itu mungkin teman kita sendiri atau orang yang penting buat kehidupan kita. Dan juga harus dipertimbangkan apakah yang hendak ditolong itu memiliki integritas yang baik, layak nggak sih dia mendapatkan pertolongan setimpal dengan apa yang dia perbuat dalam kehidupannya. Contohnya juga harus dipertimbangkan misalnya apakah orang yang hendak ditolong itu, misalnya dalam konteks bacaan dia tadi, apakah dia berhutang itu karena dia berhutang demi kebutuhan utamanya, yaitu misalnya ada keluarga yang sedang sakit, ada keluarga yang sedang kedukaan, atau dia sedang kesulitan bahan pokok. Apakah dia berhutang karena hal pokok seperti itu? Atau jangan-jangan dia berhutang karena dia punya kebiasaan buruk berhutang. Dia sana sini pinjam uang, dia sana sini melakukan hal yang tidak baik, sehingga kemudian dia terlilit hutang. Nah, saudara-saudara, kita boleh prihatin menurut Amsal ini, kita boleh prihatin, kita boleh simpati, kita boleh tergerak pada orang lain yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Tetapi sebelum menolong orang lain, pertimbangkan hal-hal yang tadi. Kemampuan diri, dan bagaimana orang yang akan menerima bantuan itu. Jika dirasa orang yang akan menerima bantuan ini kurang tepat, dalam artian karakternya atau dalam artian yang lain bahwa dia tidak berintegritas, atau juga barangkali tidak wajar permintaannya, maka atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kita bisa memutuskan tidak dapat membantunya. Itu juga bukan suatu kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Itu juga adalah suatu kebajikan untuk menghindarkan dia sendiri daripada hal-hal buruk ke depannya. Saudara-saudara, ini ajakan bagi kita semua untuk berhikmat juga di dalam ketulusan hati kita ketika menolong orang lain. Bagaimana dengan gereja dalam konteks pelayanan jemaat dan juga dalam konteks kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat? Saudara-saudara, gereja itu memiliki peran juga dalam hal yang namanya menolong orang lain, berbagi kasih. Nah, salah satunya adalah pelayanan yang disebut dengan istilahnya diakonia karitatif. Gereja juga punya peran seperti itu, diakonia karitatif, yang biasanya dianalogikan dengan memberi ikan kepada orang yang lapar atau orang yang membutuhkan. Konkretnya di gereja, pemberian ini adalah seperti halnya misalnya memberi sembako, memberi makan siang gratis, memberi sejumlah dana, dan seterusnya. Jadi yang sifatnya praktis, diberikan langsung ambil, diberikan langsung terima. Jadi saudara-saudara, ini adalah pelayanan diakonia karitatif. Dan gereja sangat terbiasa dengan pelayanan diakonia karitatif. Bahkan kadang-kadang saudara-saudara, ini juga menjadi kritik bagi kita semua, saking terlalu terbiasanya dengan pelayanan jenis ini sampai-sampai
lupa untuk memprogramkan jenis pelayanan yang lain, berbagi kasih dalam bentuk yang lain, yaitu misalnya berbagi kasih dalam bentuk memberdayakan atau memberikan skill kemampuan kerja. Kita sebut juga dengan diakonia reformatif. Kadang-kadang juga gereja menjadi kemudian kurang memprogramkan atau tanggap di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kemasyarakatan, yaitu menolong masyarakat, menolong orang lain di dalam keadilan dan kebenaran, menyuarakan hak-hak mereka. Ini disebut dengan diakonia transformatif. Karena, mohon maaf kalau kata-katanya agak keras, biasanya main di diakonianya hanya memberi dan memberi, hanya memberi ikan. Dan akibatnya diakonia yang lain terlupakan. Nah, di dalam pelayanan memberi seperti itu, saudara-saudara, pelayanan yang sifatnya memberi secara langsung, memberi ikan seperti itu dalam bahasa analoginya, memang itu baik juga. Cepat, konkret, dan bisa langsung dirasakan oleh jemaat, bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Tetapi harus digarisbawahi, ada juga dampak buruknya bagi mentalitas sebagian penerimanya. Bagi yang memang betul-betul membutuhkan, betul-betul urgent, itu sangat bermanfaat bagi dia. Tetapi kalau sebagian orang ada yang ketika dia terus-menerus menerima bantuan yang sifatnya instan dan spontan itu, lalu kemudian dia menjadi punya mentalitas yang buruk, saudara-saudara. Apabila pelayanan kita melulu memberi ikan, maka orang lain bisa menjadi ketergantungan dan kemudian mentalnya menjadi hanya mental yang mau menerima tetapi kurang dalam memberi. Indikator pelayanan ini tidak berhasil di kehidupan berjemaat adalah ketika kehidupan jemaat atau kehidupan bermasyarakat misalnya tampak dari kesadaran mereka memberi persembahan. Itu adalah indikator sederhana. Orang yang terlalu terbiasa mendapatkan bantuan selalu dianggap dia hanya sebagai subjek penerima atau objek penerima, lalu kemudian mentalnya menjadi mental yang hanya mau menerima, tetapi kemudian tidak mau ataupun kurang di dalam memberi. Indikatornya salah satu adalah apakah kehidupan jemaat, anggota jemaat atau masyarakat hanya terus-menerus maunya diberi. Indikator lainnya adalah budaya berbagi secara alami antar tetangga, antar teman, itu kurang. Karena selalu merasa kurang, menunggu pemberian. Indikator berikutnya adalah contohnya dalam masyarakat, keterlibatan untuk kerjasama, bergotong royong, itu tidak terjadi atau sangat kurang. Itu menandakan sekali bahwa mentalitasnya sudah terbentuk menjadi mentalitas yang hanya menerima dan menerima. Saudara-saudara, ini juga seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Ketika kita menolong orang lain, memberi sesuatu pada orang lain, hati-hati juga ada dampak-dampak negatif pada mentalitas. Pelayanan kita memang harus tulus untuk berbagi. Namun, agar pelayanan kita lebih berdaya, agar pelayanan kita itu lebih berdampak, memandirikan, berkelanjutan, jangan hanya memberikan ikan secara instan, namun juga kita harus mendidik insan manusia. Kita juga harus mendidik, memberdayakan mereka. Saudara-saudara, pendidikan pemberdayaan itu memang tidak mudah karena tidak instan, dia lambat dan perlu proses, bahkan juga terkadang ribet. Kalau memberikan bantuan kan cepat, langsung diantar, selesai ambil. Tapi proses pemberdayaan itu sangat lama, saudara-saudara. Bahkan kalau dalam kehidupan berjemaat itu step by step. Tidak ada jemaat yang tiba-tiba langsung kehidupannya langsung oke semuanya. Kami juga yang ada di Pos PLKes juga mengalami proses seperti itu. Pada masa pendeta sebelumnya bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan, periode ini mereka fokus pada bagian ini. Pendeta berikutnya bersama dengan presbiter dan yang lainnya fokus pada bagian yang lain, step by step. Sehingga kemudian gereja menyadari bahwa perannya itu adalah bagaikan tongkat estafet, berkelanjutan, berkesinambungan dari generasi ke generasi. Pemberdayaan itu berlangsung. Kemarin pemberdayaan ini, sekarang pemberdayaan ini, berikutnya pemberdayaan yang lainnya. Dan itu harus dilakukan. Melayani, menolong orang lain bukan hanya dengan memberi sesuatu, tetapi juga dengan memberdayakan mereka untuk mandiri. Dan ini harus kita lakukan, memang repot, tetapi dilakukan untuk kemandirian dan juga untuk kesejahteraan umat. Bahkan juga untuk damai sejahtera bagi masyarakat, supaya kehidupan damai itu lebih lestari di tengah-tengah kehidupan. Saudara-saudara, mari kita menolong orang lain dengan hati yang tulus.
Tapi juga kita menolong orang lain dengan menyadari kapasitas diri kita. Mari kita juga menolong orang lain dengan mempertimbangkan bagaimana situasi, integritas dari orang yang akan kita tolong. Tidak menolong karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu bukanlah suatu kejahatan. Tetapi bisa jadi itu adalah cara terbaik untuk mendidik dia menjadi lebih mandiri. Namun lakukan semuanya tentu dengan ketulusan. Dan mohon hikmat Tuhan, mohon tuntunan Roh Kudus agar jangan sampai itu menjadi alasan tidak mau membantu sebenarnya. Tetapi hanya karena ego kita. Biarlah motivasi kita membantu tulus. Dan motivasi kita membantu adalah untuk memberdayakan orang lain. Untuk semakin lagi hidup dalam kesejahteraan. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita satu hati dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami renungkan bersama. Untuk mengajarkan kami jangan mudah berjanji untuk menolong orang lain tanpa mempertimbangkan situasi diri sendiri terlebih dahulu, tanpa mempertimbangkan juga apakah yang menerima bantuan atau pertolongan itu sungguh-sungguh layak menerima bantuan atau sesungguhnya dia sedang melakukan hal yang buruk untuk dirinya sendiri. Bapa, kadang-kadang sulit untuk mengerti hal ini, karena itu kami butuh hikmat Tuhan, butuh suara dari Roh Kudus untuk menuntun hati kami peka terhadap membantu atau juga terhadap menolong orang-orang yang di sekitar kami. Allah yang baik, tetapi di atas segalanya biarlah hati kami terus sukacita untuk mau membantu orang lain. Dan jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang egois. Sedapat mungkin Tuhan ajar kami untuk selalu mau menjadi saluran berkat. Tapi juga Tuhan, selamatkanlah kami dan jauhkanlah kami dari orang-orang yang bermaksud jahat atau hanya ingin memperdaya kami. Tuhan tolong kami untuk menjadi umat Tuhan yang lebih berhikmat dari hari ke hari. Allah yang baik, hari ini kami akan beraktivitas. Tuhan, kami mohon tuntun kami sepanjang hari ini dengan kebaikan Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan, dengan sukacita, dengan kesehatan. Bahkan secara khusus kami berdoa jauhkan kami Tuhan dari paparan virus COVID. Tetapi kuatkan tubuh kami, kuatkan iman kami, dan juga ajar kami berhikmat serta taat pada protokol kesehatan agar kami tetap sehat dan kami juga boleh menjadi pembawa kesehatan bagi orang lain. Tuhan tuntun aktivitas kami dalam hikmat Tuhan dan dalam sukacita kami jalani hari ini. Terima kasih ya Bapa yang baik. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini. Sampai berjumpa dalam morning call berikutnya. Tetap setia mengikut Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.